kembali lagi di channel YouTube-nya Bapak Nofrion UNP, guys. Baik, perkenalkan saya Irwansyah, mahasiswa UNP tahun masuk 2020, jurusan akuntansi NK ya, guys. Baik, di sini saya akan berbicara lebih banyak dengan Bapak Nofrion tentang bagaimana caranya public speaking yang lebih baik lagi, guys. Di seri pertama ini kita akan membahas bagaimana tidak grogi dalam memulai public speaking kita ini. Contohnya kita grogi dalam megang mic ataupun grogi dalam hal apapun itu tentang memulai public speaking ini. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar mulai dari awal bagaimana public speaking yang bagus bersama Bapak Nofrion. Di sesi pertama ini jangan lupa terlebih dahulu untuk di like, komen, dan subscribe ya, guys. Bagikan kepada teman-teman kalian untuk video-video ini. Semoga video-video yang kami buat dengan Bapak Nofrion ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Di sini saya juga masih belepotan, guys, ngomongnya ataupun public speaking saya ini belum begitu sempurna, tidak sempurna public speaking saya. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar sama Bapak Nofrion ya. Dan kita akan langsung saja bersama Bapak Nofrion, yaitu bagaimana cara public speaking kita ini di sesi pertama ini sesuai dengan tema yang kita ambil tadi, yaitu bagaimana caranya tidak grogi dalam memulai public speaking. Oke, kita langsung saja ke pakarnya, yaitu Bapak Nofrion. Baik, guys, sekarang kita sudah bersama Bapak Nofrion. Halo, Pak. Halo. Perkenalkan, saya Irwansyah, Pak. Saya Nofrion. Tapi panggil Pak Dion aja biar lebih santai ngomongnya ya. Iya, Pak. Jadi panggilan Bapak ini adalah Bapak Dion aja. Pak Dion. Pak Dion. Pak Dion. Pak Dion. Oke, guys. Sekarang kita bersama Pak Dion. Jadi di sini kita akan bertanya kepada Pak Dion ya, bagaimana pengalaman beliau, dan semoga beliau berbagi tips-tips yang sangat mantap untuk kita dalam berpublic speaking, guys. Jadi di sini beliau akan bagikan pengalamannya. Jadi kita di sini bertanya sesuai dengan tema kita tadi ya, guys. Tema kita di sesi pertama yaitu bagaimana caranya kita tidak grogi dalam memulai public speaking ini. Oke, seperti saya, Pak. Dar. Ini temanya pertama itu kan bagaimana agar kita tidak grogi saat melakukan public speaking. Iya, Pak. Nah, sekarang Irwansyah grogi nggak? Grogi, Pak. grogi, Pak. Grogi itu yang dirasakan apa? Coba. Apa yang dirasakan kalau grogi? Khawatir itu, Pak. Khawatir. Apalagi? Takut salah ngomong. Takut salah. Apalagi? Belepotan, Pak. Belepotan ya. Terus? Iya. Takut aja gitu, Pak. Kenapa ada ini nggak jantungnya tiba-tiba lebih cepat? Iya, Pak. Iya. Iya, lebih cepat aja detak jantungnya itu, Pak. Jadi hari ini kita ngomongin grogi aja. Jangan sampai grogi saat kita berbicara di depan publik, gitu ya? Iya gitu, Pak. Oke. Nah, ini Irwansyah tadi kan bilang takut salah. Iya, ya? Pak. Nah, itu poin pertama dulu. Jadi kalau kita akan berbicara di hadapan orang banyak, kan public speaking ya. Iya, Satu Pak. orang berbicara untuk orang banyak, itu public speaking. Ada perasaan kita takut salah. Itu hal yang bagus. Yang susah itu adalah kalau kita ngomong di depan orang, tapi kita nggak pernah mikir mau salah, mau bener, yang penting gua ngomong gitu. Nah, jadi itu benar, itu bagus, itu hal yang bagus. Jadi kekhawatiran kita berbicara di depan publik itu modal dasar. Ketika kita sadar bahwa kita harus tampil bagus, maka kita harus mempersiapkan diri. Nah, terkait dengan grogi tadi, kan macam-macam tadi ya, Iya, macam Pak. grogi itu. Ini nanti kalau Irwansyah contohnya pegang kertas, seperti ini kan? Kertas kan? Iya, Nah, Pak. nanti akan ada tremor itu, kota bergetar gitu ya. Iya, Pak, seperti itu. Atau pegang mikrofon ya, nanti mikrofonnya itu 5 skala Richter nanti gemetar. Pernah Iya, nggak ya? Pak. Pernah, Pak. Ada juga kadang lututnya kan? Iya, seperti itu, Pak. Sering juga dialami. Sering gemetar gitu kalau ngomong, Pak. Nah, jadi grogi ya, grogi. Nah, jadi kalau begitu kita ngasih apa nih? Ngasih tipsnya nih. Tips Bapak yang Bapak kasih tips bagaimana biar kita tidak grogi lagi gitu, Pak. Oke, dah. Agar nggak grogi, nih buat guys ya. Ini guys ya. Iya, guys, Pak. Jadi Pak Dion jadi ke bawah muda ya. Iya, ini Pak. umurnya berapa nih? Masih 20, Pak. 20, ini 44. Berarti 2 Masih kali muda, lipat. Pak. Masih muda lah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Oke guys, jadi gue ngikut ya. Oke guys ya. Jadi sebelum kita melakukan public speaking,
yang harus kita ingat itu adalah 3 hal. Ya. Iya, Pak. Pertama itu adalah persiapan diri. Ya. Iya, Pak. Persiapan dan penguasaan diri. Lalu persiapan dan penguasaan materi. Baru penguasaan audiens. 3 itu dulu. Kan 3 tuh. Iya, Pak. Diri, materi, audiens. Yang pertama kira-kira mana dulu yang kita siapkan? Kalau menurut saya pribadi, materi, Pak. Materi. Kalau menurut saya pribadi, Pak. Materi apa diri dulu? Kalau menurut saya pribadi, Pak. Ya, materi dulu. Materi. Oke. Kalau begitu, artinya bahwa Irwansyah menganggap kalau materinya nggak cukup, geroginya makin meningkat. Iya, itu, Pak. Nah, berarti kalau begitu, agar nggak grogi, resep buat Irwansyah adalah persiapkan materi. Nah, berarti artinya jangan bicara kalau nggak punya materi. Contoh, hari ini kita bicara tentang bagaimana cara kita mengatasi grogi, berarti baca dulu tentang tips-tips agar nggak grogi. Iya, Pak. Salah satu adalah penguasaan Materi. Nah, terkait dengan permasalahan penguasaan materi ini, Bapak punya rumus. Rumusnya namanya Cabaritus. Cabaritus. Apa coba? Apa itu kira-kira? Nggak tahu, Pak. Jadi Cabaritus artinya cari, baca, ringkas, tulis, sampaikan. Jadi ketika Irwan mau tampil gitu ya, Iya, mungkin Pak. presentasi tugas, kan anak akuntansi nih. Iya, Pak. Apa contoh mata kuliah 1? Anggaran perusahaan, Pak. Anggaran perusahaan. Topik kecilnya apa kira-kira? Topik kecilnya tentang bagaimana kita penyusunan anggaran, Pak. Penyusunan anggaran. Berarti cari. Apa yang dicari? Teori-teori, konsep-konsep tentang penyusunan anggaran. Cari, baca. Udah dapat dicari kan? Iya, Sumber internet kan? Bisa buku juga. Lalu dibaca. Nah, ingat membaca itu harus seperti membaca mantra. Gimana tuh, Pak? Jangan dalam hati. Contoh nih, kita kan tulis begini nih, membaca itu ya. Kita baca dalam hati nih. Kan Nur Hayati contoh kan? Kita baca dalam hati. Enggak, Bu, jangan begitu. Jadi membaca itu adalah harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Nur Hayati SPD. Mari kita merancang anggaran mata kuliah akuntansi. Jadi ketika kita membaca, lalu telinga mendengar, itu menstimulus telinga kita, otak kita untuk bekerja, menyimpan apa yang kita baca. Tapi kalau membacanya hanya dengan bisik-bisik dalam hati, itu efeknya tidak begitu optimal. Nah, jadi cari, baca. Membacanya harus terdengar oleh telinga. Ya? Iya, Pak. Makanya Makanya kalau membaca itu masing-masing orang punya kebiasaan. Dia kalau baca itu nggak mau diganggu mana lain. Dia cari tempat yang bagus, yang dimana dia bisa menghayati membaca itu. Jadi membaca itu ibarat kita sedang berada di dunia yang berbeda. Jadi jangan membaca orang ramai, jangan. Karena telinga kita nggak bisa menangkap ini sinyal mana yang akan dimasukin ke otak ini. Ya, kita lagi baca lewat kereta api, ganggu, noise lagi. Nanti ada teman lagi yang datang, noise lagi. Otak jadi kredit otak kita. Yang mana yang mau disimpan? Makanya cari tempat membaca yang pas, yang nyaman. Ya, di kafe yang buat kita nyaman lah. Nyaman. Di mana lagi? Di tepi sungai. Iya, tepi pantai, Pak. Oh, pantainya lihat dulu, kalau ramai pantai jangan. Ya. Nanti banyak yang mandi kan, nanti otaknya dulu nangkap yang mandi. Jadi cari, baca, setelah kita baca, diringkas. Jadi kan banyak nih. Nah, meringkas itu adalah ditandai. Jadi bagi orang yang visual, biasanya dia pernah punya teman nggak? Buku catatannya itu warna-warni. Ada, Pak. Nah, tuh berarti itu cara dia menstimulus otaknya untuk bisa menyimpan yang dipelajari. Dari sekian banyak tulisan ini, mana yang key point-nya? Tandai dengan warna berbeda. Nah, itu yang nanti kita ringkas, lalu kita lahirkan tulis dengan tangan sendiri. Cari, baca, ringkas, tulis, udah punya kita kan? Iya. Nih, naskah aslinya buang, yang tinggal naskah yang kita tulis dengan kalimat kita. Itu yang kita sampaikan. Nah, kita latih. Kan kita udah punya tuh naskahnya tadi kan? Kita punya. Halo teman-teman, hari ini saya akan bicara tentang bagaimana menyusun anggaran. Lupa-lupa, lihat lagi. Lupa-lupa, lihat lagi. Nah, itulah cara kita meningkatkan penguasaan materi. Nah, masalah tadi apa?
penguasaan materi. Grogi karena tidak menguasai materi. Iya, Pak. Solusinya adalah cabaritus. Cari, baca, ringkas, tulis, sampaikan. Jadi terstruktur belajarnya. Yo, bisa nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. bisa. Nah, selesai hari ini. Cukup satu-satu aja ya. Iya, Pak. Terima kasih untuk sesi kali ini, Pak. Oke, guys. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Dion. Bagaimana tips kita agar tidak grogi ya, guys, dalam memulai public speaking kita. Jadi terima kasih Pak telah bagi tipsnya pada kita. Tadi ini. Ingat nih buat guys yang ada di rumah ya. Irwansah tadi masalahnya adalah dia itu suka grogi gitu. Grogi ketika akan memulai pembicaraan. Iya, Pak. Lalu Pak Dion nanya, apa yang membuat kamu grogi? Nah, bilang si Irwansah, saya grogi karena kurang menguasai materi. Dan hari ini Pak Dion telah memberikan resepnya agar tidak grogi akibat tidak menguasai materi. Rumusnya apa tadi? Cabaritus. Cari. Baca. Ringkas. Tulis. Sampaikan. Nah, oke. Selamat mencoba guys ya. Oke guys, sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.